kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sebentar Vina. Apa yang saya tadi, saya sampaikan dulu hal yang baiknya. Jadi sudah luar biasa, dimulai dari membuka pelajaran, kemudian bagaimana menentukan siswa, bagaimana berinteraksi dengan siswa, sudah menunjukkan hal yang sudah menerapkan budaya tersebut. Karena ketika merespon siswa, ketika ada masalahnya itu siswa, kita tidak merespon dengan negatif, tapi kita sudah merespon dengan positif. Jadi salah satu hal yang di luar ekspektasi. Kemudian yang hal lainnya juga, di realisasi kontennya terpenuhi. Jadi kita menyediakan ada video, menyediakan juga bunga secara kontekstualnya, jadi bunga. Jadi itu sudah di realisasi konteks sudah ada. Kemudian scaffoldingnya di sini yang saya amati tadi, kita juga sudah memberikan pendampingan ke murid yang merasa bertanya terus, kita mendatangi mereka untuk menjelaskan sampai dia paham. Jadi itu scaffolding namanya. Jadi menunjukkan pendekatan memang yang murid yang merasa paham. Kemudian yang bagus juga cara merespon murid. Jadi ketika merespon murid yang kita merespon yang hal baiknya. Dan kemudian ada juga kegiatan yang membuat siswa bergerak, yang menulis, menuliskan dia. Jadi itu salah satu hal yang baik. Namun demikian, saya juga menemukan masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Misalnya pada saat tadi kan di pemetaan kan melihat kemampuan orangnya. Jadi yang mungkin yang bisa dilakukan adalah tadi kan memang dikelompokkan, tapi harusnya dikelompokkan itu harus jelas. Tidak harus jelas bahwa di kelompok A ini kan kelompok A ini yang itu yang saya tunggu tadi. Kok tidak disebut, itu yang saya tunggu, tapi ya kita bilang kok. Jadi seandainya disebut tadi itu pemetaannya memang muncul karena kita petakan kemampuan anak yang sudah memahami dia. Tapi tadi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, harusnya kita sebut kelompok satu yang ini ya, yang sudah paham. Kelompok dua ada yang paham tapi belum maksimal. Kelompok tiga belum
belum memahami sama sekali. Nah, kenapa itu penting? Karena ketika kita mengajar berarti hal yang kita dampingi nanti ada hal memang yang belum bisa. Ya, itu yang saya tunggu tadi, dan itu yang mungkin di lain waktu pemahaman saya begini, jadi di pengelompokan pun harusnya seperti itu. Karena pengelompokan kan berdasarkan kelompok awal. Nah, itu yang cuma tidak disebutkan ya, harusnya disebutkan ini pengelompokan siswa yang sudah paham. Mungkin di lain waktu kalau misalnya kita petakan melalui minat, kita kelompokkan lewat ini kelompok yang minatnya matematis. Jadi pengelompokan berdasarkan pemetaan keilmuan. Jadi kenapa pemetaan yang saya tekankan kemarin, karena diferensiasi itu adalah startnya dari pemetaan. Karena kalau tidak ada pemetaan, kita akan membedakan murid yang bagaimana. Jadi kan tadi tidak nampak bahwa iya murid ini kelompoknya segini, tinggal disebutkan atau kita di lain waktu. Padahal bisa bagi-bagi. Bisa dikasih ini kayak dia sudah saya bagi 3 ini